Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel saya tentunya. Ya, kita membahas tentang PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Nah, PHBS adalah salah satu konsep terkait gaya hidup sehat. PHBS adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, berhemat, dan meningkatkan kesejahteraan tentunya. Di Indonesia, PHBS adalah konsep yang diperkenalkan secara luas pada masyarakat. PHBS adalah upaya membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat ini melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas. Karena PHBS ini pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan RI, kawan. Pedoman ini sebetulnya sangat penting, terutama pada masa pandemi ini harus kita terapkan PHBS. Nah, praktek-praktek terkait PHBS ya, ini biasanya ini yang memberikan edukasi relawan-relawan. Dan sebetulnya kalau kita tahu ya kita sendiri melaksanakannya juga. Kalau bisa memberikan edukasi pertama adalah pada diri keluarga kita. Nah, ini sebetulnya PHBS ini ada tatanannya juga indikatornya. Ini biasanya pengertian dari PHBS ini sendiri ya, perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang ataupun keluarga kita atau kelompok masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. Nah, PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, budaya kearifan lokal juga kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Nah, PHBS merupakan perilaku yang harus dipraktekkan secara terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan. PHBS ini dalam tatanan rumah tangga, misalnya sekolah, tempat kita bekerja, ataupun sarana kesehatan dan tempat umum, ini juga perlu diterapkan sebagai kebiasaan. Nah, keluarga sangat berperan untuk menciptakan kebiasaan atau dengan pola PHBS ini ya. Ini sebetulnya ada 5 tatanan yang telah ditentukan dan penerapan PHBS ini. PHBS di rumah tangga misalnya, ini sarana primer harus mempraktekkan sendiri ya di rumah tangga ini. Kita sendiri awalnya yang harus mempraktekkan dan kita edukasikan kepada keluarga kita. Yang kedua adalah PHBS di institusi ya, seperti di sekolahan, kampus, pesantren, padepokan. Nah, sarana primer harus juga diperhatikan. Dari yang pertama kali adalah memberikan penerapan adalah guru dan siswa-siswanya kalau di sekolah. Bagaimana seorang pemimpin, misalnya di situ guru atau kepala sekolah atau siapa saja yang ditunjuk menjadi pemimpin, ini memberikan edukasi perilaku hidup sehat kepada jajarannya dan juga misalnya pada murid-muridnya. PHBS di tempat kerja ini penting juga, di tempat kerja seperti kantor, pabrik dan sebagainya. Karena sarana primer di tempat kerja ini juga sangat baik ya, misalnya budaya 5R, resik, rapi, ringkas, rawat, rajin ya. Ini 5R, ini budaya itu. Terus PHBS di tempat umum, tempat ibadah, pasar, pertokoan, terminal, dermaga atau di
tempat-tempat misalnya kayak pelelangan ikan. Nah, ini juga sangat penting karena tempat umum ini yang biasanya banyak penyebaran penyakit, karena PHBS di tempat umum ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat. Yang berikutnya adalah ini ya jelas, ini ya PHBS ini adalah PHBS di layanan kesehatan ya, di layanan kesehatan, karena di fasilitas layanan kesehatan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, terus ya tempat-tempat untuk terapi dan sebagainya, ini sangat penting menerapkan PHBS ya, karena menciptakan fasilitas layanan kesehatan yang bersih, sehat, ini sangat bagus, sangat mempengaruhi dan juga memberikan edukasi kepada semua misalnya yang dilayani, juga yang bekerja di tempat tersebut. Karena penerapan PHBS ini sebagai kehidupan sehari-hari memiliki tolak ukur atau tolak ukur yang dapat digunakan. Ukuran bahwa seseorang ini dikatakan sudah melakukan atau memenuhi kriteria perilaku hidup sehat, ini ukurannya dijumpai pada rumah tangga dulu, indikatornya juga dari rumah tangga dulu. Nah, terus misalnya yang ini penting juga ini di rumah sakit bersalin ya, tenaga kesehatannya, dokternya, bidannya ini juga harus diandalkan menggunakan pola hidup sehat PHBS ini. Seseorang seperti ibu yang memberikan ASI eksklusif pada bayi, makanannya juga diperhatikan, dan ini bagi bidan edukasi ini juga penting karena makanan asupan nutrisi pada ibu yang menyusui ini juga mempengaruhi hidup sehat pada bayi. Terus ada lagi tahapan-tahapan menggunakan air bersih, mencuci tangan yang benar, terus menggunakan jamban yang baik bagaimana, ini terus bagaimana edukasi memberantas jentik nyamuk, ini terus makanan-makanan yang bergizi yang baik digunakan untuk kita, yang memang baik, yang dibutuhkan untuk kita. Kalau yang tidak dibutuhkan ya sudah tidak usah kita konsumsi, contohnya seperti itu. Nah, melakukan aktivitas fisik, baik itu olahraga yang baik, yang rutin, yang juga olahraga yang cocok untuk kita, untuk keluarga. Olahraga bagi penderita penyakit misalnya diabetes itu bagaimana, olahraga untuk penderita penyakit jantung bagaimana, ini juga perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut adalah bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat, menciptakan suasana yang baik, apalagi di masa pandemi yang tentu akan menguras baik itu pikiran, tenaga, dan juga kantong dompet kita. Semoga hal ini menjadi edukasi dan bermanfaat untuk semuanya saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.